Pemirsa, PDI Perjuangan menegaskan tidak ada keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati seperti narasi yang beredar di publik. Namun peristiwa yang muncul di permukaan berbeda 180 derajat, seperti Kaisang putra Jokowi yang jadi ketum PSI hingga adanya relawan Jokowi yang memilih mendukung Prabowo. Mungkinkah ada arah politik yang berbeda antara Jokowi dan Megawati? Kami akan diskusikan malam hari ini dengan pengamat politik Hendri Satrio yang sudah hadir di studio Metro TV. Selamat malam, Bang Hensat. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan dari luar studio juga sudah bergabung Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Pak Jarod, selamat malam. Selamat malam, Baik. Bung Hensat, selamat malam juga. Selamat malam Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah-tengah acara ya malam hari ini. Tapi saya ingin ke Bang Hensat terlebih dahulu. Ya. Bang Hensat, kalau kita melihat di permukaan sinyal-sinyal yang diberikan oleh Presiden Jokowi mengisyaratkan ya ada beda arah politik antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Menurut Anda ini betulkah terjadi ada muncul isyarat itu, dan kalaupun iya buktinya apa saja ya? Ya kalau kemarin sih tidak terlihat ya. Jadi kemarin itu ya Pak Jokowi menunjukkan keagraban yang luar biasa. Kemarin ini pada saat Rakernas keempat. Pada saat Rakernas, pada saat pembukaan Rakernas itu keagraban yang luar biasa. Bahkan sempat menuntun Ibu Mega turun ya. Dan berapa kali Pak Jokowi juga menyanjung Mas Ganjar di acara itu secara terang-terangan. Jadi artinya percaya bahwa Pak Ganjar akan bisa menyelesaikan programnya, kemudian disarankan begitu dilantik ini loh yang harus dilakukan dan lain-lain. Tapi memang kalau di beberapa sequence Pak Jokowi memainkan peran yang berbeda, jadi seolah-olah beliau berkuda gitu ya. Dimulai dari beberapa relawan yang tegak lurus mendukung Pak Prabowo, terus kemudian PSI sekarang berada tiba-tiba menarik diri ke tengah-tengah lagi gitu ya, antara Ganjar dan Prabowo. Terus kemarin Mas Kaisang juga diangkat jadi ketum PSI. Jadi memang menurut saya Pak Jokowi memainkan sebuah langkah politik yang jenius, sehingga sulit sekali ditebak arahnya. Ini kalau di jalan raya di Jakarta nih ibaratnya gabungan antara tukang bajai dan ibu-ibu naik motor lah, yang sen kiri dia belok kanan gitu ya, atau tukang membajai yang tiba-tiba muter gitu. Tapi Pak Jokowi memahami ini dengan luar biasa gitu, sehingga memang langkah-langkah politiknya tidak bisa ditebak, tapi menurut saya jenius. Kalau saya memprediksi ujung-ujungnya Pak Jokowi tetap bersama Ibu Mega dan PDI Perjuangan per hari ini gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Kemarin kan banyak sekali yang mengatakan apakah masuknya Kaisang sebagai ketum PSI itu adalah bentuk perlawanan Pak Jokowi terhadap Ibu Mega. Perlawanan itu hanya terjadi bila disakiti. Dan saya yakin Pak Jokowi selama ini itu tidak pernah disakiti oleh PDI Perjuangan. Jadi masih memiliki rasa terima kasih dan loyalitas. Hanya saja memang harus diakui peran yang dimainkan Pak Jokowi dalam dukung-mendukung ini memang sangat sulit ditebak. Walaupun saya percaya endingnya tetap akan bersama Ibu Mega. Jadi Pak Prabowo juga harusnya menyikapi itu hati-hati ya, bahwa selama ini Pak Jokowi seolah-olah memainkan peran dua kaki gitu ya. Ya hati-hati juga menyikapi itu, karena yang membesarkan sosok Jokowi itu bukan Prabowo. Yang membesarkan sosok Jokowi adalah Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Satu lagi catatan saya, Reno. Kan kita harus berpikir logis dan strategis ya. Apakah benar Pak Jokowi akan memberikan tongkat estafet kepada sosok yang dia kalahkan dua kali? Ini kan kalah dua kali nih. So artinya ini orang kalah dua kali dari saya kan, berarti ini mohon maaf ya, berarti kan kualitasnya juga lebih rendah dari saya nih. Mohon maaf nih ya, saya bicara apa adanya aja. Maknanya begitu ya? Maknanya begitu. Jadi kemudian kalau ada yang mengatakan dia akan menyerahkan tongkat kepada ke orang yang dua kali kalah, walaupun dia sekarang sudah menjadi pembantunya, saya agak meragukan itu. Walaupun di berbagai hasil survei, termasuk surveinya Kedai Kopi, memang Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu sering salip-salipan loh ya. Baik. Saya ingin minta pendapat ke Pak Jarod. Tadi disinggung oleh Mas Hensat, Pak Jarod, bahwa langkah politik Pak Jokowi yang dipertontonkan ke publik ini adalah langkah politik yang jenius, seakan bermain dua kaki. Nah, PDIP melihat hal ini sebagai sesuatu yang berbahaya tidak, Pak Jarod? Kita melihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, dengan Ibu Mega itu hubungannya sangat lama.
dengan PD Perjuangan itu hubungannya sangat lama. Ya, sejak beliau diusung sebagai wali kota Solo. Ya, 2 kali DKI, Presiden, sekarang putranya Mas Kaisang, Mas Gibran, Mas Gibran, wali kota Solo, Mas Bobi, wali kota Medan, berarti hubungannya sudah sangat dekat. Sehingga spekulasi, persepsi, wacana yang dikembangkan bahwa ada seakan-akan, dalam tanda kutip, ada kerenggangan hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, itu nggak benar. Pak Jokowi itu adalah bagian dari keluarga PD Perjuangan. Oleh sebab itu kemarin bisa kita lihat sendiri pada saat pembukaan Rakernas bagaimana keakraban Pak Jokowi dengan Bu Mega, keakraban Pak Jokowi dengan Mas Ganjar, keakraban Pak Jokowi dengan keluarga besar PD Perjuangan, termasuk Mas Kaisang dan Mas Gibran dan Mas Bobi itu hadir dan ikut tertib mengikuti acara-acara di Rakernas. Jadi itu spekulasi-spekulasi yang tidak benar, tidak sesuai begitu ya. Jadi bisa dilihat bagaimana Pak Jokowi itu menjadi bagian keluarga dari PDI Perjuangan. Baik, Pak Jarod, kalau tadi Anda katakan memang tidak ada kerenggangan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Kalau tadi Anda katakan tidak ada kerenggangan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati, mungkin tidak ada perbedaan arah politik, preferensi politik antara figur Pak Jokowi dan Ibu Mega? Kalau sudah ada kesamaan sebagai satu keluarga, maka yang kita angkat, yang diangkat oleh PD Perjuangan itu komitmennya, visinya. Rakernas yang ketiga, misalnya kita mengambil tema tentang fakir miskin dan anak terlantar di belahan negara. Saat ini temanya adalah kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Ini visinya dulu. Artinya visi komitmen antara Pak Jokowi dengan PD Perjuangan itu sama, ya, sejalan, saling memperkuat. Sehingga kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa beliau setuju sepenuhnya terhadap 8 kebijakan pokok kalau kita ingin mewujudkan kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Termasuk juga beliau juga menyampaikan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar di dalam rangka kita bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Itu artinya kita klop. Dengan cara seperti itu adalah karena Pak Jokowi adalah bagian yang tidak dipisahkan dari PD Perjuangan, maka kita komitmen untuk mengawal program beliau dan mempercepat pencapaian program-program itu di tahun 2024-2029. Sehingga dari kami tidak ada keraguan itu. Hubungannya kita sangat dekat gitu ya, sangat dekat. Dan itu bisa dilihat kemarin pada saat acara pembukaan dan sebelum itu. Kan banyak sekali pertemuan-pertemuan yang tidak bisa diekspos ke panggung di depan, ya. Banyak sekali pertemuan-pertemuan intensif antara Pak Jokowi dengan Bu Mega yang orientasinya sama. Bagaimana mewujudkan Indonesia ini ya lebih maju lagi. Dengan demikian maka apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi ini akan bisa diteruskan dan dipercepat oleh penggantinya yaitu Pak Ganjar Pranowo. Baik, saya ingin mengajak Bang Hensat dan juga Pak Jarod untuk melihat mendengarkan satu video yang disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani pada hari ini. Kita lihat bersama. Ayo Mas Kaisang ketemu Mbak Puan dulu. Ayo kapan mau ketemu Mbak Puan? Yuk. Nih udah ditunggu nih sama Mbak Puan Mas Kaisang. Tapi kan kami berharap semuanya itu memang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Jadi ya nanti kalau saya bilang nggak mau ngajak Mas Kaisang, dibilangnya PDI Perjuangan nggak mau ngajak. Sekarang kita ngajak ditanya lagi, ini kayaknya salah terus ya. Baik, itu adalah pernyataan Mbak Puan pada hari ini, Pak Jarod dan Bang Hensat. Mungkin saya ingin ke Bang Hensat terlebih dahulu. Ya. Ada tanggapan di tengah keinginan Kaisang untuk bertemu dengan Ibu Mega, ternyata Mbak Puan menyodorkan diri, ketemu saya dulu sebelum ketemu Bu Mega. Ini gimana menurut Anda? Ya menurut saya nggak apa-apa juga, itu kan hubungan persahabatan antara anak presiden kan. Dan menurut saya itu tawaran yang luar biasa juga dari sosok Puan Maharani. Mbak Puan ini kan bukan saja salah satu kader terbaik PDI, tapi juga dia adalah salah satu ketua PDI Perjuangan dan ketua DPR juga. Secara senioritas politik gitu ya, Mbak Puan sudah mulai dari bawah pengkaderannya hingga saat ini mencapai posisi ketua
Umum. PDI Perjuangan, PDIP. bahkan belum ketua umum seperti Kaisang gitu ya. Jadi kalau kemudian Mbak Puan mengajak Kaisang untuk bertemu, itu menurut saya justru penghargaan buat Kaisang ya. Karena Oh, bukan berarti menghalangi Kaisang untuk bertemu Bu Mega ya? oh enggak kan boleh-boleh aja Mas Kaisang kalau mau ketemu Bu Mega juga mau ngomong apa. Orang jauh sekali kan. Ya, ya. Secara senioritas kalah jauh lah Mas Kaisang dibandingkan Ibu Mega. Pengkaderan politiknya kan belum ada sehingga saya yakin butuh bekal juga Mas Kaisang sebelum bertemu Ibu Mega gitu ya. Jadi kalau kemudian Mbak Puan menyampaikan hal tersebut, menurut saya sih itu ajakan harusnya diterima aja, gitu ya. Dan ya Mas Kaisang juga harus paham juga bahwa dia sebagai ketua umum PSI bukan karena alasan kompetensi dan lain-lain. Yang utama adalah dia sebagai anak Presiden Jokowi, gitu ya. Dan sebaiknya juga Mas Kaisang sebelum ketemu Bu Mega, ketemu temennya Pak Jokowi dulu ya Mbak Puan lah temennya. Jadi supaya dapat bekal pada saat nanti bertemu dengan Ibu Mega menurut saya. Baik, kemarin pada saat di pembukaan Rakernas keempat PDI Perjuangan, Bu Mega ini menyampaikan sesuatu yang ada disebut pantun, tapi terkesan bukan pantun kelihatannya ya. Tapi intinya adalah soal badai begitu. Nanti saya ingin tanyakan ke Pak Jarod, apa sih sebetulnya dimaksud oleh Bu Mega dengan mengatakan atau menyinggung badai ini pasti akan berlalu? Apakah ini ada kaitannya dengan politik di tengah suasana yang semakin mendekati hari H pemilu? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Jarod dan Bang Hensat, pemirsa tetap di Prime Time News. Kan kadang itu orang kan suka kayak bikin pantun. Saya coba-coba juga. Tolong dengarkan ya. Tapi ininya lain kalau Ibu. Jangan pernah gentar diterjang badai. Karena apapun. Karena apa? Badai pasti berlalu. Tepuk tangan yang meriah. Sweet, sweet. Dan matahari akan selalu terbit di ufuk timur, saudara-saudara sekalian. Saya langsung tanyakan ke Pak Jarod, jadi maksud dari kata badai Bu Mega tadi, di tengah situasi politik terkini, sulit untuk tidak mengartikan bahwa badai yang dimaksud ini adalah badai politik begitu. Pak Jarod, bagaimana respon Anda? Begini loh, Ibu Mega itu sebetulnya itu kan mencuplik lagu dari Badai Pasti Berlalu dan memberikan semangat kepada seluruh kader untuk tegar, ya, untuk tegar dan lebih solid turun ke bawah. Karena yang punya kedaulatan itu rakyat. Sehingga kader-kader ini jangan lupa kepada sumbermu, ya, kembali ke sumbermu. Ya, apa sumbermu? Itu adalah rakyat Indonesia. Itulah yang selalu diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Bagaimana rakyat kita itu cukup sandang, papan, pangan, ya. Bagaimana rakyat kita itu benar-benar bisa sejahtera. Kenapa? Karena kemerdekaan itu adalah seperti jembatan emas. Dan di seberang jembatan emas itulah kita wujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi Ibu Mega itu memberikan motivasi kepada kita semua untuk tidak goyah seinci pun, harus tegar dan terus turun ke bawah, bonding dengan rakyat. Karena rakyat adalah sumber kita, rakyat adalah pemegang kedaulatan dari bangsa Indonesia, ya. Jadi itu sebetulnya. Jadi bukan kemudian diartikan lain-lain. Dan dengan seperti itu maka kita yakin dan percaya badai sebesar apapun juga akan bisa kita lewati dengan baik karena matahari selalu terbit dari timur. Nah, ini ya. Ini menarik ini. Matahari selalu terbit dari timur, kelihatannya ini sinyal lain. Mungkin apa yang ditangkap oleh Bang Hensat dengan kata-kata badai kemudian matahari terbit dari ufuk timur ini apa? Kalau menurut saya sih ada dua makna ya.
makna badai secara politik. Jadi artinya memang kan kalau mendekati pemilu pasti akan ada riak-riak. Pergantian kepemimpinan, pergantian kekuasaan dan lain-lain, sehingga memang panas perpolitikan. Nah itu setuju juga saya sama Ibu Mega, ya pasti akan berlalu. Nanti presiden yang baru terpilih, ufuk timur, matahari akan terbit dari ufuk timur. Tapi juga bisa jadi badai dalam arti kata yang sesungguhnya. Karena saat ini kan sedang El Nino. Dan kemarin pada saat Rakernas PDI Perjuangan, itu yang dibahas adalah tentang kedaulatan pangan. Gitu ya. Dan saya ini luar biasa PDI Perjuangan ini. Dia memberikan simbol petani, memberikan benih kepada Pak Jokowi, kepada Pak Ganjar, kepada Ibu Mega. Itu seperti menjelaskan bahwa Pak Jokowi kalau mau bikin food estate, yang dilibatkan itu petani, bukan orang-orang yang tidak mengerti pertanian. Nah kira-kira begitu. Karena kan food estate-nya gagal tuh Pak Jokowi. Jadi kemarin Pak Jokowi dikasih benih baru oleh PDI Perjuangan, seolah-olah ini kesempatan kedua nih dari PDI Perjuangan. Nanti kelak Pak Jokowi tolong ajarkan Mas Ganjar lah. Kalau Mas Ganjar menang sebagai presiden, ini benih harusnya ditanam dan supaya food estate-nya juga berhasil. Kira-kira gitulah. Jadi ada dua makna yang sungguhnya tuh. Badai secara harfiah gitu ya. Kemudian ya badai digambarkan secara politik. Jadi simbol-simbol politik yang kemarin dimainkan oleh PDI Perjuangan itu menurut saya sih bisa juga mengarah ke kompetitor politiknya gitu ya. Walaupun kemarin nampak sekali semua kader ya juga riang gembira. Ibu Mega juga senang tuh. Ini saya tuh setiap kali Ibu Mega berhadapan dengan kadernya ya, itu terlihat sekali sumringahnya seperti seorang ibu yang kangen gitu, kayak seperti kesepian gitu, sehingga pada saat bertemu kadernya tuh wah melampiaskan kerinduan yang luar biasa ya pantun-pantun tadi itu loh Mas Reno. Saya ingin kembali ke Pak Jarod. Kembali tadi saya tertarik untuk membahas langkah politik jenius yang tadi disebutkan oleh Bang Hensat yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo yang seakan-akan terlihat di publik ini bermain dua kaki. Pak Jarod, saya ingin kembali ke sana. Menurut Anda, ataukah memungkinkan jika memang hal ini jangan-jangan atas instruksi atau arahan dari partai juga, Pak Jarod? Instruksi apa? Maksudnya? Instruksi, arahan apa? Ya, tadi kan seakan Pak Jokowi ini terlihat bermain politik dua kaki yang seperti disebutkan oleh Bang Hensat sebagai langkah politik jenius Pak Joko Widodo. Terlihat berpihak ke Pak Ganjar, tapi juga terlihat mendorong Pak Prabowo. Jangan-jangan langkah politik jenius yang dikatakan oleh Bang Hensat tadi adalah arahan dari partai? Pak Jarod, mungkin nggak itu terjadi? Jadi, ya apa yang disampaikan ditujukan oleh Pak Jokowi itu memang tulus dari dalam, ya. Jadi itu genuine. Jadi apa yang disampaikan yang ditonton, ya. Anda bisa melihat banyak sekali event di mana hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu demikian dekat ya. Karena apa, kita satu keluarga ya. Jadi tidak ada arahan-arahan seperti itu. Itu berjalan secara normatif, secara alamiah ya, secara natural ya, seperti itu ya. Artinya apa? Tidak ada sebetulnya hubungan yang renggang dan sebagainya seperti yang dipersepsikan banyak orang. Kenapa? Karena sekali lagi ya, Pak Jokowi itu adalah kader PD Perjuangan. Beliau adalah keluarga besar PD Perjuangan. Visinya, komitmennya sama dengan PDI Perjuangan. Sehingga kemarin itu dikasih misalnya ya benih padi pun itu hasil riset dan inovasi kader PDI Perjuangan. Namanya bibit padinya itu MSP. Artinya apa? Mari sejahterakan petani. Itu adalah sinyal-sinyal bagaimana kita untuk menjawab tantangan ke depan, karena kita akan menghadapi krisis pangan, apalagi sekarang Indonesia dan dunia itu dilanda ya kekeringan ya, El Nino yang berkepanjangan khususnya di Indonesia. Maka ke depan ini ada tantangan kita. Dan Pak Jokowi itu percaya, yakin dan percaya akan kemampuan Pak Ganjar untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Ya, itu yang bisa kita tangkap.
Sedangkan badai itu selalu ya mendekati pemilu itu kan selalu ada itu ya, dansa-dansi politik, Ibu Mega mengatakan seperti itu ya. Tetapi beliau mengingatkan seluruh kader itu harus turun ke bawah untuk bersama-sama dengan sumbernya, yaitu rakyat Indonesia, bagaimana kita bisa membangun Indonesia itu dari sumbernya, yaitu petani, nelayan, pekebun, buruh, ya, peternak, ya itulah yang sebetulnya rakyat kita yang perlu kita bantu. Baik, Pak Jarod, kalau yang tadi Anda katakan bahwa Pak Jokowi dengan Bu Megawati ini sebenarnya satu visi, masih dalam satu perahu, kompak begitu, termasuk soal pembahasan bacawa pres itu Ganjar, Pak Jokowi juga akan dilibatkan, Pak Jarod, oleh Bu Mega? Ya pastilah. Ibu Mega selalu agak diskusi dialog dengan Pak Jokowi, dialog dengan para ketua umum partai ya yang bekerjasama dengan kita, berdialog dengan Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang penting lagi, beliau itu akan berdialog dengan rakyat Indonesia dalam tanda kutip. Karena ketika beliau nanti akan memutuskan, itu bukan hanya sekedar dari aspek-aspek itu, tapi dengan nurani, dengan mata hati, dan meminta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Selalu nanti akan dilibatkan ketika ini kita akan bagaimanapun juga presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan loh, duit tunggal loh ya. Maka daripada itu akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Saya ke Bang Hensat. Berarti kalau tadi Pak Jarod sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Bu Mega ini kompak, satu perahu, masih di rumah yang sama begitu ya, satu spirit yang sama. Lalu jangan-jangan Pak Prabowo jangan sampai kepedean begitu ketika terlihat seakan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Iya, itu harus digarisbawahi oleh Prabowo ya. Mungkin kedekatannya karena Pak Prabowo menterinya Pak Jokowi aja. Walaupun terlihat di publik bahwa Pak Prabowo ini terserah Pak Jokowi lah. Bahkan wapresnya juga saya duga menunggu Pak Jokowi itu arahannya, mau Khofifah, mau Erick Thohir atau mau Mas Gibran, itu terserah Pak Jokowi itu. Nah, sehingga kalau kemarin dilihat ya, kan tadi saya katakan bahwa ini bukan tentang perlawanan Pak Jokowi kepada Ibu Mega, karena justru Pak Jokowi ini banyak enaknya di PDI Perjuangan, karena berkali-kali didukung, tujuh kali itu didukung tuh kalau dihitung-hitung dari zaman wali kota sampai presiden, plus Mas Gibran dan Bang Bobi ya. Sehingga memang harusnya dia kembali lagi. Nah, ini perlu juga Pak Jokowi memainkan sebuah adegan ya kemarin di Rakernas itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengkhianati Ibu Mega dan tetap loyal ke Bu Mega. Karena selama dia terlihat berkuda bersama Pak Prabowo gitu ya, quote and quote berkuda, itu kan terlihatnya dia akan mengkhianati itu atau tidak loyal kepada Bu Mega. Nah, mudah-mudahan saja kemarin pada saat Rakernas terjadi, kebersamaan terjadi, itu nggak ada drama-drama lanjutan dari Pak Jokowi. Kan tadi saya bilang Pak Jokowi itu ya kalau di jalan raya itu perpaduan tukang bajai sama ibu-ibu sen kanan sen kiri itu. Sehingga nanti bisa saja dia kemudian memainkan langkah-langkah kudanya, kan ini masih lama. Kalau di hitungan politik 19 hari ya masih bisa apapun yang terjadi. Tapi kalau menurut saya memang Pak Prabowo itu sangat mengharapkan dukungan dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sampai hari ini hanya bisa mengarahkan orang-orang yang tegak lurus kepada dirinya untuk mendukung Pak Prabowo. Hanya sebatas itu. Masalah kemudian nanti ujungnya gimana, kalau saya sih menilainya Pak Jokowi akan kembali ke Ibu Mega. Bang Hensat, terima kasih untuk analisisnya pada malam hari, dan juga Pak Jarod, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung sama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam Pak Jarod dan Bang Hensat. Selamat malam Pak Jarod. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.